Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Surah ini dinamai Al-Fatihah karena merupakan surah pertama yang dituliskan di dalam Al-Quran. Nah, selain itu juga surah ini selalu mengawali kita di dalam setiap sholat. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat mulia dan memiliki banyak kemuliaan. Nama lain dari surah Al-Fatihah ini salah satunya yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang artinya pembuka kitab atau pembuka Quran. Nah, surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, yang dimana di dalamnya terkandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyebutan Asmaul Husna di dalam surah Al-Fatihah ini, yaitu nama-nama yang indah bagi Allah yang menuntun adanya sifat-sifat yang agung baginya. Selanjutnya yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini adalah surah yang ke-13 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk ke dalam kategori surah Makkiyah, yang dimana artinya tuh diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Falaq ini juga terdiri dari 5 ayat, yang dimana memiliki isi kandungan mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kejahatan, baik itu berasal dari makhluk ciptaannya maupun dari kejahatan yang timbul karena sifat-sifat buruk manusia seperti sihir dan dengki. Selanjutnya yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini mencerminkan upaya kaum Quraisy yang dimana mereka mempengaruhi Nabi Muhammad secara material dengan menawarkan kekayaan serta kebebasan kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini mereka mensyaratkan Nabi asal tidak mengkritik atau merendahkan Tuhan-Tuhan mereka selama setahun. Tapi Nabi Muhammad menolak tawaran tersebut karena Nabi ingin menyatakan yang dimana ia ingin menunggu petunjuk dari Allah. Nah, ayat ini tuh diturunkan sebagai jawaban atas peristiwa yang dimana menegaskan pentingnya kesetiaan kepada Allah dan menolak untuk berkompromi dalam hal keimanan, meskipun itu ditawari kekayaan dan kebebasan yang sangat besar, seperti yang terdapat dalam surah Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, selanjutnya yaitu surah Al-Ma'un. Surah ini diturunkan di Mekah sesudah surah At-Takasur. Nama surah ini diambil dari kata Al-Ma'un, yang dimana diambil pada ayat terakhir. Al-Ma'un ini berarti banyak harta, berguna, dan bermanfaat, kebaikan dan ketaatan, serta zakat. Nah, surah ini tuh menggambarkan orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak mau pula berinfak untuk membantu fakir miskin. Allah mengancam orang yang mempunyai banyak harta tetapi tidak mempunyai kepedulian sosial. Dalam maknanya yang dimana lebih luas lagi kata-katanya, yaitu berarti bantuan atau pertolongan dalam setiap kesulitan. Surah Al-Ikhlas atau disebut juga surah At-Tauhid adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Nah, surah ini terdiri dari 4 ayat yang dimana diturunkan di Mekah. Surah ini membahas tentang keesaan dan keunikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas ini sangat penting karena menegaskan konsep tauhid atau keesaan Allah, yang dimana merupakan inti dari ajaran Islam. Surah An-Nasr atau yang biasanya disebut juga surah kemenangan adalah surah yang ke-110, yang dimana di dalam Al-Quran surah ini terdiri dari 3 ayat yang diturunkan di Madinah. Surah An-Nasr ini sangat penting karena menjelaskan tentang pertolongan dan kemenangan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Surah ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini sangat penting karena menjelaskan tentang nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa sungai Kautsar di surga.
Nah, surah ini juga yang dimana mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat dan berkorban sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surah Al-Fil. Nah, surah ini surah yang ke-105 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat yang diturunkan di Mekah. Surah Al-Fil ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika pasukan gajah yang dimana dipimpin oleh Abraha hendaknya menyerang Ka'bah di Mekah. Namun Allah menghancurkan mereka dengan mengirimkan burung-burung yang melempari mereka dengan batu-batu. Surah At-Tin. Nah, surah At-Tin ini menjelaskan tentang kemuliaan manusia yang dimana di dalamnya diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, namun dapat turun derajatnya jika tidak beriman dan beramal soleh. Nah, dalam surah ini juga menegaskan tentang adanya hari pembalasan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini dinamai Al-Mujadilah, yaitu yang dimana wanita yang mengajukan gugatan, karena pada awal surah ini tuh disebutkan bantahan seorang wanita yang dimana dinamai juga Al-Mujadalah, yang artinya pembantahan. Nah, surah ini tuh pada ayat Al-Mujadilah ayat 11 ini memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Surah Ar-Rahman pada ayat 33 ini merupakan surah ke-55 dalam Al-Quran. Nah, surah ini tuh menggambarkan kasih sayang Allah yang dimana melimpah ruah, memberikan berbagai nikmat yang baik di dunia maupun di akhirat kepada hamba-hambanya. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 8, yang dimana dijelaskan dalam ayat ini memberikan gambaran tentang waris yang apabila pada waktu pembagian saat itu telah tiba, maka beberapa kerabat, anak yatim, maka diberilah mereka tuh harta atau sekedarnya, yang dimana ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, pada surah An-Nisa ayat 146 dijelaskan bahwa ayat ini nih menyampaikan tentang perkara orang-orang yang munafik yang masih diberikan kesempatan bertaubat selama sebelum mereka meninggal. Surah Al-Baqarah pada ayat 153 ini mengajarkan kita bahwa pentingnya sabar dan sholat dalam kehidupan seorang muslim, yang dimana Allah tuh memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Selanjutnya surah Al-Imran. Surah Al-Imran ini yaitu surah Madaniyah yang dimana menceritakan keluarga Imran, orang tua Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada ayat 134 ini yang dimana menunjukkan bahwa karakter orang mulia itu yaitu gemar berinfak, saling memaafkan dan suka berbuat baik. Selanjutnya yaitu surah Al-Anfal ayat 27. Nah, pada ayat ini Allah tuh menegaskan dua prinsip tentang yang dimana mengharuskan kita untuk memahami dan diamal solehkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama yaitu larangan untuk berkhianat. Yang kedua yaitu memerintahkan untuk kita menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13. Yang dimana menjelaskan pentingnya istiqomah dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, yang dimana di dalamnya menggambarkan ciri-ciri hamba Allah yang beriman, yang dimana mereka tuh bersikap rendah hati, yang ketika apabila mereka diajak oleh orang-orang jahil, maka mereka menjawab dengan perkataan yang baik. Selanjutnya yaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra pada ayat 27 ini
melarang sikap pemboros dan kikir, sebab keduanya itu merupakan perilaku yang tercela, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, ayat ini juga tuh mengajarkan untuk hidup sederhana, seimbang dalam menggunakan harta. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 114, yang dimana memerintahkan umat muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga kesucian dalam hal makanan dan minuman. Surah Al-Isra ayat 90 dan 91 menegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini juga menegaskan keistimewaan dan kemuliaan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam. Surah Az-Zumar ayat 53, yang dimana ayat ini sebagai pengingat yang penuh harapan bagi umat muslim, yang dimana bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah SWT asalkan mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak putus asa dari rahmatnya. Selanjutnya surah An-Najm ayat 39, yang dimana menjelaskan seseorang tidak memperoleh pahala kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Nah, surah An-Najm pada ayat 40 ini menunjukkan bahwa apapun usaha dan amal perbuatan yang manusia lakukan, ya kelak akan diperlihatkan dan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Selanjutnya yaitu ayat 41, yang dimana menegaskan bahwa manusia itu akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang telah diusahakan. Nah, ayat 42-nya menjelaskan bahwa sesungguhnya tempat kembali dan ujung kesudahan pada kita, yaitu hari kiamat, adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Nah, surah Al-Imran ayat 159. Nah, surah ini tuh menjelaskan untuk mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang terpuji, seperti lemah lembut, pemaaf, empati, serta bermusyawarah. Dengan sifat-sifat tersebut, seorang pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik dan mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, surah ini tuh mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan, toleransi, serta kerjasama, yang dimana di dalam masyarakat, serta bahwa ketakwaan itu penentu utama dalam kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.